bencana alam itu terjadi karena deforestasi yang di banyak daerah, tidak hanya di Sumatera Utara tetapi juga mulai di Papua. Nah, kok saya baca Prabowo mengatakan kan sawit juga pohon. Betul, saya baca itu, saya tidak tahu apa betul, tapi rupa-rupa mengatakan. Nah, dan deforestasi itu mungkin karena otoritarianisme. Terima kasih sekali lagi untuk ceramah atau kuliah umumnya Romo Magnis, tentu menginspirasi dan semacam tamparan gitu bagi kita semua ya. Beliau mengingatkan, di sini saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, Pancasila mengatasi konflik identitas. Pancasila mengakomodasi individu dan golongan-golongan yang berbeda yang ada di negara ini. Beliau mengajak kita merefleksikan kembali bagaimana perdebatan mengenai Piagam Jakarta atau 7 kata itu cukup sengit pada waktu itu. Selanjutnya, beliau juga Romo Magnis juga menyatakan bahwa kelima sila yang ada dalam Pancasila itu dapat dengan mudah kita lacak ke kebudayaan dan juga tradisi yang ada di negara kita atau bangsa-bangsa yang ada di Indonesia pada zaman dahulu. Sementara untuk kaitannya dengan otoritarianisme, Romo Magnis juga mengatakan bahwa beliau sangat menyayangkan salah satu kegagalan terbesar gerakan mahasiswa saat reformasi adalah ketidakmampuan mereka memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa kaum tersebut hanya mundur sebentar sebelum akhirnya kembali menggerogoti sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di bangsa di negara ini. Dan bahwa otoritarianisme telah melakukan pembusukan terhadap demokrasi sehingga kualitas hidup rakyatnya pun sengsara. Ketidakadilan merajalela, bahkan kata itu ada disebut 2 kali itu Pancasila ya, Romo Magnis, kata adil. Maka saya pikir untuk mencairkan dan kembali merangsang begitu ya intelektualitas, dan juga mungkin dari sini akan muncul gagasan-gagasan baru dalam gerakan atau gagasan baru dalam kerja-kerja intelektual teman-teman. Entah itu mungkin ada yang diskusi, ada yang tadi kawan bilang dalam karya akademik dan lain sebagainya. Dari sini tentu bisa menjadikan inspirasi dan menemukan jawaban yang ada di benak masing-masing. Oleh karena itu saya buka untuk termin pertama untuk 3 penanya pertama. Silakan. Baik, di sebelah kiri sini langsung atau gimana? Langsung aja ya. Silakan memperkenalkan diri. Minta memperhatikan pertanyaan karena saya umumnya tidak menangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mungkin saya pertama di sini. Kebetulan saya dari jauh, dari Kalimantan Utara. Jadi momen yang ini cepat-cepat saya manfaatkan. Ketidakadilan sosial di Kalimantan Utara itu jelas terjadi. Karena kebanyakan di luar Pulau Jawa itu pembangunannya sangat minim sekali. Jadi ketika kita bilang reformasi gagal, ya itu bahkan bukan saja reformasi gagal, bahkan kemerdekaan Indonesia itu gagal, proklamasi itu gagal. Karena pembangunan di luar Pulau Jawa itu tidak terjadi sebagaimana mestinya. Hingga berbagai ketidakadilan sosial dialami oleh masyarakat adat, oleh masyarakat Indonesia yang ada di luar Pulau Jawa. Nama saya Joko Supriyadi. Kebetulan saya juga ketua Exco Partai Buruh Kalimantan Utara, karena saya anggap sejauh ini partai inilah yang saya pikir masih berjiwa gerakan.
Karena partai-partai lain saya kira masih sifatnya normatif. Partai buruh ini karena saya juga sedikit setuju dengan Marxisme, saya anggap sebagai partainya kaum pekerja, yang mana itu tentu beririsan dengan teman-teman pergerakan, salah satunya GMNI dengan ideologi marxismenya dan berbagai pandangan-pandangan politik Bung Karno. Saya juga sudah baca hampir semua buku Soekarno, saya baca, dan saya anggap marxisme tanpa Marxisme itu omong kosong. Saya anggap Pancasila tanpa Marxisme itu omong kosong. Ketika kita bilang Pancasila itu adalah salah satu buah pikiran dan juga karya besar dari Bung Karno di dalam menggali dari bumi Indonesia, Pancasila sendiri tidak bisa lepas dari Marxisme. Marxisme itu sendiri tidak bisa lepas dari ide-ide Bung Karno tentang 3 kekuatan besar, yaitu Marxisme, nasionalisme, dan agama, di dalam melawan, pada masa dia melawan penjajah Belanda, namun di kemudian hari melawan imperialisme yang disebut sebagai neo-imperialisme. Dan kondisi kita sekarang itu masih terjajah, masih dalam kondisi neo-imperialis dalam bahasa Soekarno, di mana wilayah dunia ini sudah dibagi-bagi oleh imperialis-imperialis dunia, Amerika, Eropa, mungkin Cina sekarang ikut bermain. Kita masih pada posisi negara terbelakang lah, sama persis seperti ketika Soekarno baru memulai kemerdekaan itu. Jadi Marxisme, Pancasila tanpa Marxisme omong kosong. Kegagalan reformisme, bahkan kegagalan proklamasi, mungkin karena unsur-unsur Marxis itu, paham-paham Marxisme itu belum berkembang dengan matang dan akhirnya dibunuh sebelum berkembang. Sehingga dari 3 kekuatan ini satu sudah mati total. Marxisme ini melalui TAP MPRS yang disebutkan Bapak tadi, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Magdi Suseno, sebagai buku-buku beliau juga sudah saya baca semua, karena beliau ini ikut menjaga semangat kita nih, berpikir kritis itu sangat penting, termasuk seandainya nih, kalau saya misalnya seorang Marxis dan kemudian kita bersama-sama ada kelompok agama, ayo kita berjuang membangun Indonesia, kita kelompok nasionalis, ayo kita berjuang, tapi kemudian Marxisme yang bisa kemudian secara demokratis menguasai parlemen, kemungkinan kita tetap mengakomodir pemikiran-pemikiran kritis itu. Adapun konteks istilah otoritarisme, saya pikir itu hanya permainan kata-kata saja. Tidak ada yang otoriter. Kenapa? Karena kita semua juga ketika punya ide-ide yang mau kita perjuangkan, kita dengan sendirinya otoriter. Karena ide kita lah yang mau kita menangkan, bukan ide orang. Baik di dalam pikiran kita maupun seterusnya. Nah, ini mohon maaf agak panjang Pak ya, karena saya pikir nanti kan saya pulang sudah tidak diskusi lagi. Nah ini saya kira yang absen dari gerakan kita justru itu bukan gerakan agama, karena sudah banyak, bahkan ada ekstrimnya di FPI misalnya, NII, kemudian ada Majelis Mujahidin misalnya, atau yang nasionalis pun sudah banyak gitu. Mungkin ada juga ekstrimnya gitu yang nasionalis, dan ada yang liberalnya. Tapi gerakan-gerakan Marxis sebagai satu dari 3 pilar ide Bung Karno tadi yang saya rasa masih relevan saat ini untuk melawan imperialisme itu hilang dari pergerakan kita. Mungkin TAP MPR ini sudah tidak relevan untuk dipertahankan, dan kita tidak perlu takut dengan resiko-resiko ke depan. Apakah Marxisme nanti otoriter dan sebagainya, tentu kita akan hadapi bersama. Tapi sebagai konsistensi kita menjunjung tinggi Pancasila, menjunjung tinggi Marxisme dan Soekarnoisme, seharusnya ide itu jangan dimatikan. Di sini kita tidak konsisten kalau kita anggap Marxisme itu adalah semacam ide yang busuk. Nah ini mungkin ke depan kita bisa bersama-sama untuk melawan bagaimana TAP MPR yang tidak relevan itu kita cabut, sehingga kita punya satu lagi kekuatan besar yang akan bisa mengorganisir pergerakan-pergerakan dan bahu-membahu seperti zaman Bung Karno bersama 2 gerakan lainnya. Karena saya pikir itu masih relevan. Ini pandangan saya. Mungkin teman-teman di sini bisa mengkoreksi, termasuk juga kita mohon dari Bapak Romo Magdi Suseno untuk memberikan koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya bilang pagi saja, selamat sejahtera. Silakan, ada pertanyaan kedua ke Selamat perkenalan Bung. Banyak yang belum kenal ini tampaknya.
Baik, terima kasih moderator. Saya mungkin tidak berdiri karena menurut saya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dan saya tidak mau untuk melewati roh. Dan pemikiran saya bahwa saya tetap duduk agar kita setara. Yang pertama, saya terinspirasi dari Romo ketika saya sempat berdiskusi sama teman saya bahwa sekelas Romo saja ketika memberikan diskusi dia mempunyai catatan. Akhirnya saya juga mulai mencatat meskipun hanya di HP, karena juga banyak juga mahasiswa yang memang seakan-akan sudah mampu memahami semuanya dan dia tidak catat. Setelah diskusi dia lupa. Nah, itu catatan penting. Nah, saya masuk tadi apa yang dikatakan Romo bahwa apa yang dikatakan Romo dan apa yang dikatakan moderator bahwa Pancasila itu bukan sebagai ideologi atau kurang sepakat sebagai ideologi. Dan saya juga tidak sepakat hal itu. Sepanjang saya baca buku-bukunya Soekarno, saya tidak pernah melihat suatu statement bahwa Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi. Kalau Marxisme, ya, saya sepakat. Nah, itu poinnya. Kenapa Soekarno selalu membicarakan terkait Pancasila itu cuma sebagai filosofi bangsa, sebagai dasar negara. Itu yang harus kita tahu. Dia nggak sebut bahwa dia Pancasila sebagai ideologi. Karena kalau Pancasila sebagai ideologi, sangat jelas bahwa hari ini diskusi kita dengan tema dengan tema filsafat dan etika Pancasila dalam bayang-bayang otoritarianisme. Kenapa sampai sekarang ada bayang-bayang itu? Karena memang Pancasila dibuat sebagai ideologi, akhirnya jadi otoriter. Itu poinnya. Jika teman-teman menganggap bahwa Pancasila sebagai ideologi, jangan salah. Jika hari ini saya nggak sebut negara, saya lebih suka menyebut pemerintah. Hari ini pemerintah melakukan otoritarianisme terhadap rakyatnya sendiri. Jangan salah, karena apa? Yang memang kita meyakini bahwa Pancasila sebagai ideologi itu kesalahan besar. Nah, yang kedua, saya bicara terkait demokrasi. Nah, saya mencatat, Prof, kebetulan saya juga pernah baca buku Politik Ideologi dan Demokratik Ideal pada chapter ketiga liberalisme yang ditulis oleh Terence Bell, Richard Dagger, dan Daniel Fennell. Nah, mereka mencatat bahwa demokrasi itu ada transisi dari demokrasi klasik, demokrasi bahkan modern, bahkan sampai ke demokrasi anarkisme. Bayangkan, kita sudah sampai, apakah kita saat ini sudah masuk dalam demokrasi anarkisme? Apakah kita dari tahap demokrasi modern? Tapi dalam demokrasi modern, kita bisa melihat di sana bahwa apa yang dikatakan Fred sangat berbeda pandangan demokrasi neoklasik dan pandangan demokrasi klasik. Kata Fred bahwa demokrasi itu kita bersaing, yes, kita bersaing. Tapi demokrasi itu ketika lawanmu itu kalah, bukan kau membiarkan lawanmu itu menderita. Itulah demokrasi yang sesungguhnya. Makanya Gray disebut sebagai bapak jantungnya liberalisme. Jika John Locke disebut sebagai bapaknya liberalisme, Gray disebut sebagai bapak jantungnya liberalisme. Mari kita melihat kasus sekarang ini yang memang lagi guncang-guncang terkait persoalan banjir di Sumatera dan di Aceh. Apakah itu ada bayang-bayang otoritarianisme atau tidak? Saya melihat bahwa ada bayang-bayang otoritarianisme. Karena kenapa? Coba lihat. Negara hari ini
menganggap bahwa mereka mampu menyelesaikan persoalan yang ada di Sumatera dan Aceh. Nah, di sisi lain ternyata sampai saat ini mereka masih terjebak dalam suasana banjir yang bahkan yang melanda mereka. Akhirnya ada kontradiktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Solusi yang diambil pemerintah daerah Aceh bahwa mereka meminta batu di PBB. Nah, ini ada kontradiktif. Ada apa sebenarnya? Saya mencurigai, hipotesis saya bahwa jangan-jangan hari ini pemerintah adalah dampak dari mereka itu sendiri. Kita tahu bahwa di Aceh kelapa sawit itu tadi disebut terkait persoalan oligarki, itu oligarki semua, dan itu jelas di sana. Jadi ketika ada bayang-bayang patriotisme dalam hal ketika misalnya negara atau pemerintah saat ini mengatakan bahwa dia mau menyelesaikan, itu sebenarnya menutupi konflik itu agar dunia internasional tidak mampu mengetahui di sana. Kalau sampai dunia internasional turun, artinya mereka akan meneliti apa efek dari banjir itu apa. Dan akan mereka mengatakan bahwa ternyata pemerintah saat ini adalah memang otoriter. Sangat riskan saat ini kita melihat. Kemarin-kemarin teman-teman buat diskusi, jarang sekali Prof, saya ikut diskusi, dan jarang sekali mereka undang saya. Baru kali ini ketua itu undang saya nggak tahu kenapa dia undang saya. Apa karena dia tahu bahwa ada Magnus Suseno nih. Dan memang saya juga tadi kemarin sudah berbicara bahwa dia juga baca tentang persoalan buku-buku Magnus Suseno. Kami juga baca buku Magnus Suseno karena kita juga belajar ilmu politik Universitas Nasional, dan itu memang kami juga pakam lah persoalan kontradiktif pemikiran Marxis yang Magnus Suseno kritis habis-habisan, dan memang benar hari ini Marxisme, pemikiran Soekarno itu tidak terlepas dari Marxisme, jelas itu tidak terlepas. Tapi kan ada sedikit perbedaan antara pemikiran Marx dalam persoalan proletar. Marx melihat hanya buruh, Soekarno melihat lebih dalam lagi, bukan hanya buruh di sana, tapi ada markai di sana yang menderita lebih dalam. Jadi kalau bilang sama, saya nggak sepakat kalau sama. Perjuangan yang ada di Indonesia ini, kenapa Soekarno mengambil itu? Karena memang kekuatan untuk melawan penjajah pada saat itu. Karena nggak mau ini politik, harus menghimpun kekuatan. Tadi teman menganggap bahwa kami partai buruh. Sekarang partai buruh teman-teman dia masuk parlemen apa tidak? Dia mendukung otoritarisme saat ini apa tidak? Apakah saya harus percaya persoalan itu? Apakah saya percaya statement itu? Sakit habis. Karena sama halnya begini, kita menganut demokrasi, tapi prakteknya dijalankan apa tidak? Tidak. Sama halnya partai buruh misalnya, dia bisa mengatakan dia mengakomodir buruh. Pertanyaannya, dia akomodir buruh apa dia akomodir kepentingan dia? Tidak bisa. Saya harus kritik itu. Ya mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, Prof. Makasih atas kehadiran Prof di tempat yang sederhana ini, tapi tempat ini adalah tempat perjuangan teman-teman Gemini Jaksel, dan sudah beberapa tokoh yang di. Terima kasih. Baik, cukup membuat hangat suasana ya. Baik, untuk penanya ketiga di termin pertama, ya silakan. Perkenalan. Baik, selamat sore, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfred Babika, saya dari Papua dan saya dari kampus Hutan Bulat.
kampus Hutan Tular ini kampus Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 600 tahun sebelum Indonesia merdeka itu salah satu pujangga namanya Hutan Tular dalam pemerintahan Hayam Wuruk di kerajaan Majapahit yang menulis dalam kitabnya sudah semua Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian 600 tahun kemudian lahirlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di bawahnya ada si 5 sila yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Nah, saya dalam konteks tadi bicara otoritarianisme, saya melihat bahwasanya dalam situasi mohon maaf, mungkin sebelumnya saya berterima kasih kepada kawan-kawan kami Jaksel yang sudah membuat diskusi ini, sehingga kami bisa mendapatkan ilmu yang baru tentang otoritarianisme, bagaimana ketika dari pejabat-pejabat pemerintahan kita hari ini. Jadi melihat kondisi Indonesia hari ini, memang tentu saya sepakat dengan Romo bahwa ada menuju pada pemerintahan yang otoritarianisme, di mana Pak Romo sampaikan bahwasanya otoritarianisme itu akan membuka peluang bagi terjadinya korupsi. Sampai hari ini tentu kita ketahui bersama bahwasanya korupsi, kasus korupsi yang kita punya bahwasanya semangat memberantas korupsi dan nepotisme itu sudah sejak kapan narasi itu muncul, dan dari narasi itu muncul kapan persoalan korupsi yang sudah terselesai sejak zaman Soeharto sampai hari ini. Jadi bahkan sekarang kemarin kita mau kawan-kawan kita di Presiden Prabowo itu mengumpulkan pejabat-pejabat daerah di seluruh tanah Papua di Jakarta untuk memberikan arahan harus di Papua itu tanam sawit. Bayangin, kita tahu bahwasanya selama ini para pengusaha-pengusaha sawit ini yang sudah disampaikan oleh Pak Romo, banyak pengusaha-pengusaha besar, para oligarki hanya mementingkan diri sendiri, sehingga Pak Prabowo ketika memberikan perintah kepada pejabat daerah untuk kemudian menanam sawit, mau nggak mau perintah pejabat daerah itu mereka akan menjalankan itu, dan kemudian mereka akan berbenturan dengan siapa? Pasti mereka akan berbenturan dengan rakyat, masyarakat, hak pemilik tanah, masyarakat adat. Lalu kemudian pemerintah dengan lembaga-lembaga instrumen hukum yang ada masuk dengan teori divide et impera, memacawalkan itu. Hanya dari apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Romo, saya merasa bahwasanya semangat Bhinneka Tunggal Ika itu kemudian hilang. Siapa yang menghilangkan itu? Tentu dengan watak-watak pemerintahan kita yang hari ini kemudian menuju kepada otoritarianisme. Kenapa? Beberapa konsesi lahan, bahkan izin-izin perusahaan itu sekarang tuh masuk dengan bahasa PSN, proyek strategis nasional. Tapi kita melihat bahwasanya aktor-aktor di balik itu adalah pengusaha-pengusaha besar, para oligarki itu. Jadi PSN berkedok para pengusaha-pengusaha ini. Jadi sepakat bahwasanya otoritarianisme itu akan memberikan peluang yang pada para oligarki yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Pertanyaan saya begini, saya akan orang Papua, bukan berarti saya ingin mencari legitimasi kepada Pak Romo, karena kita orang Papua sama orang Aceh kan ingin merdeka, jadi jangan sampai kawan-kawan berpikir bahwa saya ingin mencari legitimasi kepada Pak Romo untuk soal jawaban nanti. Jadi pertanyaannya begini, bahwasanya apakah kita pemerintahan hari ini yang kita melihat bahwasanya akan menuju kepada otoritarianisme ini akan membuka keran peluang bahwa untuk kemungkinan akan terjadinya perpecahan antara negara ini. Di sana mungkin Papua merdeka, ini merdeka bebas, akibat daripada kesalahan pemerintah kita sendiri begitu. Terima kasih. Ini saya. Baik, terima kasih Bu Alfred untuk pertanyaannya. Saya akan rangkum sedikit ya kepada Romo sebelum dia bisa menjawab. Jadi Romo, yang pertama mengenai bahwa Marhainisme asukan dengan Marxisme dan tidak ada, hari ini tidak ada gerakan yang itu, dan menurut sang penanya kawan Joko bahwa tap MPRS itu harusnya diperjuangkan untuk dicabut. Jadi itu dari kawan Joko Supriyadi. Ya, silakan. Yang pertama dulu. Ya. Kita tentu harus tanya apa yang dari ajaran Marx yang begitu penting yang mempengaruhi Soekarno, karena Soekarno menunjukkan ketinggalannya dan dengan menemukan
bahwa Marxisme dalam arti sebuah ideologi sempit tidak bisa menjelaskan gejala Marhain, karena Marhain itu bukan seorang buruh industri dan sebagainya. Yang paling penting dari Marx adalah bahwa dia melihat bahwa kapitalisme yang muncul itu akan melindas orang lain, dan karena itu harus dilawan. Dan saya kira itu juga yang paling penting bagi Bung Karno. Bung Karno lalu meyakini bahwa Indonesia tidak boleh jatuh bukan hanya tangan luar negeri, tetapi juga dalam negeri. Tidak bisa. Ada perbedaan besar. Nah, Marx sendiri dalam analisanya mengenai kapitalisme juga membuat kesalahan dengan mengira bahwa kapitalisme seakan-akan dengan sendirinya akan runtuh tanpa revolusi. Tapi dari Marx berasal gerakan-gerakan sosialis yang berpihak pada orang buruh dan pada orang kecil. Sangat penting melihat perbedaan dengan Marxisme-Leninisme. Apa bedanya? Bedanya Lenin menyadari bahwa revolusi yang diharapkan Marx tidak mungkin kecuali ada sebuah partai revolusioner terdiri dari bukan buruh tetapi orang intelektual yang memimpin kelas buruh melaksanakan revolusi dan kemudian memaksakan sosialisme pada negara. Hal mana akhirnya menghasilkan sesuatu yang sistem komunisme yang antara tahun 1917 itu revolusi Oktober dan 1991 itu keambrukan Uni Soviet, membunuh sekitar 1 juta orang dengan cara yang tidak wajar, tidak terhitung mereka mati dalam perang. Suatu jumlah yang sangat mengerikan dan menurut saya tetap akan mencemari total Marxisme-Leninisme. Cina memilih jalan yang lain. Bung Karno melihat bahwa di Indonesia itu orang kecil itu penting. Marhain sebetulnya figur orang kecil yang dengan susah payah hidup dan dalam bahaya akan terlindas oleh kemajuan kapitalistik kalau tidak diperhatikan. Itu yang saya lihat. Mungkin ini mengenai yang pertama. Baik. Yang kedua. Kalau yang kedua dari kawan Nintro, dia dia menyetujui bahwa Pancasila itu bukan ideologi, tapi sebagai falsafah bangsa, dan dia merasa menurut Prof perlu ada kaitan tidak antara otoritarianisme dengan bencana alam yang barusan terjadi di Sumatera. Ya, kaitan antara otoritarianisme saya kira itu cukup sederhana. Bencana alam itu terjadi karena deforestasi yang di banyak daerah, tidak hanya di Sumatera Utara tetapi juga mulai di Papua. Nah, kok saya baca Prabowo mengatakan kan sawit juga pohon. Betul, saya baca itu, saya tidak tahu apa betul, tapi rupa-rupa mengatakan. Nah, dan deforestasi itu mungkin karena
otoritarianisme, karena mereka yang diberi kesempatan bisa secara bebas. Cek saja siapa yang memiliki hutan-hutan, termasuk hutan di Kalimantan. Sudah banyak yang dikawinin. Apa mereka akan dibongkar juga, saya tidak tahu. Tapi ini jelas sekali karena kebijakan kehutanan Indonesia tidak pernah dibicarakan secara terbuka, secara demokratis, tetapi diputuskan. Dan sering kita baca si ini punya 1 juta hektar di tempat itu dan sebagainya. Agak mengerikan, terus terang saja. Hanya ini yang bisa saya jawab. Ya, Cukup bagaimana untuk Bung Nindro? Ya, yang ketiga Pak. ya. Yang ketiga ini beliau dari Papua dan kemarin dia menanyakan bagaimana sih KKN ini dapat bisa selesai begitu, bakal selesai dan mengaitkannya dengan beberapa waktu lalu Prabowo itu mengumpulkan kepala-kepala daerah Papua dan menginstruksikan kepada mereka untuk menanam sawit di sana, di Papua sana gitu. Menginstruksikan menanam sawit, ya itu sudah mengerikan. Sebetulnya sikap pemerintah terhadap Papua itu tidak pertama-tama menginstruksikan apapun, tetapi mendengarkan. Saya boleh kutip Paus terpuji saya, Franciscus, sama namanya dengan saya, nama saya baptis, yang mengatakan kepada tokoh-tokoh gereja, dengar, karena dia tahu bahwa orang di atas selalu menunjuk harus begini, harus begitu. Dengar dulu. Siapa yang mendengarkan orang Papua? Jadi Papua, saya minggu atau 2 minggu yang lalu diundang acara juga mahasiswa, saya kira PMKRI, mengenai Papua. Dan saya sebagai orang yang tidak tahu tentang Papua tentu bisa mengatakan ini cara memecahkan masalahnya. Saya juga mengatakan sesuatu kepada mereka yang mungkin ada merasa sakit hati. Saya mengatakan pemecahannya tidak bisa dengan cara Papua minta merdeka. Itu secara politis sama sekali tidak mungkin. Mengapa? Papua sementara ini sudah diakui oleh PBB, sama misalnya seperti termasuk Indonesia ya, sesudah Act of Free Choice yang dilakukan dulu, yang tentuannya pura-pura. Saya dalam hal Papua mempersoalkan juga Belanda. Kan Papua dulu termasuk Hindia Belanda. Harusnya bulan Desember 49 Belanda meninggalkan Papua juga. Waktu itu Belanda akhirnya mengakui sesudah 4 tahun perang kemerdekaan Indonesia. Tapi mereka tahu Indonesia secara militer belum mampu mengambil alih. Tahu juga bahwa Papua itu tanah yang punya banyak kekayaan alami, tidak melepaskan. Itu yang kemudian membuat Bung Karno harus memutuskan hubungan dengan Belanda dan segala macam konfrontasi dan itu andai kata Belanda tahun 49 melepaskan Papua sama seperti melepaskan Maluku, Kalimantan dan Sumatera, mungkin situasi di Papua
sekarang normal. Bagaimana sekarang mengatasi saya tidak tahu. Saya berpendapat bahwa pertama kali harus dilakukan adalah mengurangi kehadiran militer. Tidak ada alasan untuk banyak militer. Mereka mau apa? Tidak ada bahaya bahwa Papua bersambung dengan Papua Nugini atau sebagainya. Jadi bahwa di Indonesia masih paling banyak orang rakyat biasa mati dari aparat, dari tangan aparat di Papua sudah sejak puluhan tahun. Itu sangat mengerikan. Terus terang saja ini bukan usulan pemecahan, tapi ya saya mau mengatakannya. Ada satu lagi pertanyaan dari beliau, dia bilang, apakah otoritarianisme ini akan membuka peluang terjadi perpecahan, Bro? Mungkin seperti tahun 2000 awal itu di Poso, di mana-mana itu, Bro. Saya sebetulnya tidak melihat otoritarianisme membuka kemungkinan perpecahan, karena sekarang pemerintah sudah menguasai semua daerah dan semua pimpinan sudah mendukung pemerintah karena pemerintah mengikut sertakan mereka di dalam keuntungan. Jadi yang berkorupsi itu tidak seperti di Afrika, hanya presiden, istrinya, dan beberapa teman, tetapi memang semua barangkali sampai dengan 6 gubernur Papua beruntung kalau pro pemerintah. Jadi bahaya perpecahan saya tidak melihat. Ada satu sesi tanya jawab tadi, Bro. Apakah berkenan? Ada satu sesi. Ya, silakan. Baik, panitia mengabarkan saya bahwa ada satu lagi sesi pertanyaan. Jadi saya membuka diri, membuka kesempatan untuk teman-teman. Baik, kawan yang di sana, mungkin bisa disampaikan mic-nya. Ya, terima kasih. Terus saja, Mas Romo, untuk kesempatan yang diberikan. Apa yang saya mau tanggapi ini sebenarnya berkaitan dengan beberapa tanggapan sebelumnya dan tanggapan daripada Romo, yang sebenarnya saya coba untuk tetap berada pada garis diskusi kita hari ini tentang otoritarianisme. Cuman agar kemudian tidak terlihat tabu, saya ingin menggambarkan terlebih dahulu sistematika yang akan berangkat dari konteks, mencoba menanggapi dulu tentang polemik terkait Marxisme tiba-tiba muncul dalam diskusi kita hari ini, lalu melarikannya kemudian pada konteks otoritarianisme itu sendiri dalam pembahasan. Pertama, tanpa mengurangi rasa hormat, Romo, saya ingin sedikit berpendapat lah, kalau boleh, tentang pandangan Romo sebelumnya dan juga kritik juga dari Joko, Mas Joko, kawan Joko, ya, sebelumnya tadi. Tapi mulai dari konteks Romo dulu, bahwa pertama-tama ketika berbicara mengenai Marx mengatakan bahwa kapitalisme akan runtuh dengan sendirinya dalam konteks tautologi historical materialism itu sendiri, tentu sudah banyak sekali saya rasa hari ini referensi yang jelas menunjukkan bahwa apa yang dimaksudkannya itu tidak bisa terlepas dari bagaimana apa yang disebutnya dengan konsep praksis daripada revolusi itu sendiri. Kelenyapannya atau para kapitalisme dari kuburnya itu sendiri tidak bisa ditarik sebagai suatu kesimpulan yang dengan begitu saja. Tidak bisa dilepas bagaimana analisisnya dulu tentang proses kapital itu dibawanya untuk dengan penggambaran alegoris seperti itu untuk menunjukkan bahwa di dalam sistem kapitalisme atau sistem yang berdasarkan contoh produksi kapitalisme memiliki fondasi internal kontradiksinya yang dalam mana menciptakan tegangan yang secara otomatis memungkinkan untuk kelompok kelas tertentu yang di dalam hal ini dieksploitasi bisa melihat itu. Tapi untuk bisa melihat itu dia perlu satu proses panjang
sesuai persepanjang yang tidak tiba-tiba disadar akan hal itu. Satu proses yang membutuhkan organisasi dan segala macam. Yang dalam hal ini dikubur kita menurut saya tidak bisa menarik mentah-mentah bahwa apa yang dibilang secara alegoris sebagai kesimpulan bahwa ada tanggal, ada kalender di mana kapitalisme akan runtuh. Itu bukan satu kalender, tapi itu adalah sama seperti yang diucapkan pada di dalam tesis-tesisnya tentang PPK juga mengenai proses praksis itu sendiri. Nah, karena bagaimana lagi-lagi seperti kalau kita lihat dalam diskursusnya Marx di Eget Brumer dan juga Engels di One Authority, dalam konteks Eget Brumer kan ketika dia berbicara tentang apa yang terjadi dalam pasca revolusi Februari di Prancis, yang kemudian karena ketidakmampuan kelas kapitalis agar kelas berjuis dalam mempertahankan kekuasaannya, kemudian meminta tolong kepada faksi militer untuk mengambil kendali secara penuh, untuk lalu muncullah otoritarianisme Napoleon yang sebenarnya suatu resonansi dengan Napoleonisme Bonapartisme yang awal. Nah, di dalam One Authority, dan ini untuk mengkritik Bung siapa tadi lupa namanya Joko, bahwa pertama-tama tentang authority memang saya melihatnya itu sebagai satu spektrum. Ada derajat otoritas digunakan, ditunjukkan, dan yang paling nol adalah apa yang kemudian kita bilang dengan otoritarianisme, di mana perangkat represif secara langsung memang dikerahkan secara totaliter, istilahnya seperti itu. Seperti kita punya pengalaman itu, kita punya order baru untuk menunjukkan itu. Tetapi sebenarnya kalau kita bilang apakah kita hendak memilih otoritarianisme itu atau tidak, atau kita katakan otoritarianisme itu ada atau tidak, itu agak kontradiktif di situ. Karena tetap memang ada otoritarianisme, ada itu otoritarianisme, tetapi derajatnya seperti apa, dan dalam konteks apa, dalam aspek kehidupan sosial seperti apa, ya kan? Apakah katakanlah dalam imajinasinya Marx dia bilang dictatorship of the proletariat, jadi mana kelas kapitalisnya ditindas atau dibikin untuk tunduk oleh perusahaan, tapi di bawah kendali kami, itu bukan otoritarianisme, itu otoritarianisme. Tetapi otoritarianisme itu dalam kaitan ada visi lain, cita-cita lain, itu redistribusi keadilan. Nah, konteks yang kita miliki, menurut saya, kita tidak bisa begitu saja akhirnya melihat authority dalam konteks yang terlalu universal. Karena kita jadi kabur tentang batas-batas sosial seperti apa, kepentingan sosial yang memang ada. Kecuali kita mengandaikan bahwa kontradiksi kelas itu tidak ada, bahwa tidak ada yang antagonis, maksudnya seperti itu. Maksudnya bahwa tidak ada hal yang secara fundamental tidak bisa didamaikan, seperti kepentingan buruh untuk upahnya naik dan kepentingan kapitalis untuk keuntungannya. Itu kan gambaran sederhana tentang kontradiksi yang akut di dalam corak produksi kapitalis itu. Gambaran cukup sederhana, gambaran Marx bahwa bagaimanapun, walaupun bisa bernegosiasi buruh dan pengusahanya, oke, upahnya sekarang sekian, karena itu lagi ada keuntungan dengan derajat sekian. Kalau keuntungan turun, siapa yang dipotong duluan? Gaji buruh, upah buruh, PHK, segala macam. Keangkutannya ada di situ, keangkutannya ada dalam proses berlangsungnya. Marx tidak pernah melihat secara universal pada satu titik tertentu, dia hal-hal di dalam proses berkembangnya. Sehingga dalam kaitan itu kembali lagi pada konteks melihat ide Marxisme itu mati atau tidak, atau kemudian problematis atau tidak. Menurut saya tidak bisa diukur hanya dalam hal itu. Tetapi juga bukan berarti kita mengambil Marx secara mentah-mentah secara total. Dan di sinilah Soekarno kemudian mampu melihat esensinya daripada Marx. Dan ini dalam metodenya dan dalam esensi materialisme historisnya itu, esensi metodik dalam melakukan penglihatan, peninjauan, penelitian dan segala macam, dalam melakukan mengkonsepsi sesuatu. Dan dalam hal melakukan itu sebenarnya apa yang dilakukan Soekarno itu seperti dia katakan di dalam Indonesia Membuka, bahwa kenyataan Indonesia waktu itu 1930, kenyataannya kaum tani pun berada pada proses proletarisasi yang bakal membuat mereka pada akhirnya jadi kelas pekerja semua. Ini sudah jelas. Konteks yang kemudian kita kenal petani yang penghasilan kecil segala macam, tidak boleh dilupakan abad 19 itu mayoritas petani di Jawa setidaknya sudah tergantung pada para tengkulak. Udah dibikin tergantung hidupnya, dia harus kasih hasilnya, dia udah punya terus untuk kasih hasilnya, uangnya diambil di muka untuk konsumsi.
Tapi keterikatan itu membuat dia terlepas, dan mungkin untuk terlepas dari talinya cukup cepat. Perbedaannya ada perkembangan untuk melanggar itu, tapi pada perkembangannya Orde Baru membuka ruang untuk pengalih fungsi lahan dan segala macam, yang pada akhirnya proletarisasi itu menjadi lebih cepat sejak Orde Baru. Di dalam konteks ini, Soekarno juga memang nggak ngambil aja tentang proletar, tapi dengan potensi besarnya berada pada orang miskin yang tentu selalu revolusi akan bergantung pada mereka yang merasa lapar. Tapi belum tentu pikiran mereka mau merasa bahwa kelaparan itu mereka harus perjuangkan. Di situ ada esensi daripada kita bilang melihat pikiran Marx menurut saya. Terima kasih. Silakan pertanyaan kedua. Wah, cukup banyak ya. Boleh di sana. Boleh di sana dulu ya. Jadi Romo, mohon maaf ini baru datang karena ada disalahkan sama kapitalisme ya. Cuma saya melihat bahwa esensi otoritarianisme itu selalu bergraduasi, berarti proses penaklukan itu tidak dilakukan dengan pasangan ini. Jadi dia kalau aku kembali dari filsafat yang lain itu di situ ada perbudakan secara sukarela, ataupun kalau kita ambil dari Tocqueville dia bicara tentang kesetaraan imajiner ataupun soft despotism gitu. Kemarin aku sempat nulis tentang George Orwell bandingkan dengan Aldous Huxley gitu, bahwa penguasaan sekarang itu psikopolitik, dan nanti sistem kekuasaan itu tidak bisa dideteksi gitu, karena dia menggunakan instrumen teknologi yang akhirnya membaca cara berpikir kita. Artinya di sini ada graduasi dari sistem kendali, entah itu dinamakan otoritarianisme, aku mengambil simbol bahwa freedom is not slavery. Dia melihat bahwa kita menghadapi rejim epistemik itu ada sistem kendali yang sifatnya dari transparan, kapasitas itu tidak terdeteksi. Dan emang benar tadi Marxisme itu tidak, kapitalisme itu tidak jatuh oleh revolusi kelas kerja, tapi justru dia membentuk sesuatu yang baru. Kalau kita sebut sekarang teknofeudalisme, dia ya membunuh kapital yang lainnya gitu. Itu yang disfarokalis gitu. Nah, aku melihat bahwa mengatakan 98 Orde Baru Soeharto itu adalah kegagalan imajiner untuk membaca realitas terbaru dari cara kerja sistem, karena sistem sudah terakumulasi dengan gerak teknis yang begitu akut ya. Bahkan kalau kata Heidegger itu Gestalt kita telah mengkodifikasi semua yang ada teknologi itu. Saya komentar ngomong bahwa secara fundamental teknologi adalah rejim totalitarianisme karena dia mereduksi subjek menjadi orang, jadi angka. Nah, mungkin nggak sih Romo dalam kondisi sekarang ini gitu, dengan kapasitas yang sangat, kita kan mengalami kemunduran berpikir ya, karena imajinasi kita start di 98 gitu, dan sangat disayangkan bahwa sistem itu udah berubah. Bahkan yang lebih totaliter itu ya politik baru-baru Jokowi gitu. Dia tidak bisa dideteksi bro, dia kelihatannya baik gitu, justru kelemahan adalah ketika afeksi membunuh rasio. Jadi afeksi sesimpel lu mencintai Ferry Swadi gitu ya, lu udah gak punya kadar rasio lagi untuk menanggapi suatu isu gitu. Jadi ya lu terima aja dia kalau dia jualan tumbler gitu, tapi modusnya tetap sistem kendali. Nah, aku melihat bahwa sistem kendali hari ini ya dia sifatnya afektif, tidak terdeteksi, dan kira-kira dalam kondisi sekarang yang masyarakat itu mengalami kemunduran epistemik, bisa nggak kita membaca kemungkinan terbaru bahwa ya sistem kendali itu lebih rumit, lebih Terima kasih Romo. Boleh namanya perkenalkan namanya. Daniel. Oh, baik. Silakan penanya terakhir. Oke, baik. Selamat sore, kawan-kawan sekalian. Kebetulan saya di office yang teladan dari Santo Ignatius Loyola yang menerima penguatan dari dengan keberadaan Santo Ignatius dari Loyola. Saya
dididik menerima pendidikan dasar dari Yayasan Lombok Luhur hingga nilai-nilai keteladanan dari Ludovico Sugeng maupun Monsinyur Sugeng Pranoto cukup banget pada saya. Tadi dalam diskusi yang dipantik, secara umum saya simpulkan bahwa otoritarianisme itu hal yang buruk karena yang membuka ruang bagi KKN maupun praktik-praktik kewenangan yang lainnya, dan ia tidak hanya menjadi alat politik tapi ia berimplikasi mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan maupun etika-etika yang hidup di tengah-tengah nilai masyarakat kita. Romo juga sudah menyampaikan bahwa otoritarianisme di Indonesia terbuka karena kurang lebihnya karena absennya, karena ketidakhadirannya politik kiri, politik progresif. Kiri yang dimaksud di sini tidak melulu soal marxisme-leninisme, tapi politik-politik yang berpihak pada masyarakat kecil, pada rakyat tertindas, pada kaum miskin, lemah, tidak tersindir. Dan simpulan dari Pantikan Romo kurang lebihnya, kita masih membutuhkan adanya partai progresif hari ini, karena hari ini situasinya kurang lebihnya belum ada. Saya sebenarnya tertarik terhadap tertarik untuk bertanya karena pertanyaan penanya sebelumnya. Di pertanyaan pertama, di sesi pertama tadi soal aktivitas politik dari kelompok agamawan itu sebenarnya sudah ada dan cukup masif, termas. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kita juga nggak bisa menutup mata bahwa politik dari kaum agamawan hari ini yang cukup masif itu kecenderungannya memiliki corak reaksioner alih-alih corak progresif yang memiliki corak melindungi kepentingan pemberangusan terhadap kemanusiaan, pemberangusan nilai-nilai dan lain-lain. Dan ya sangat bertentangan dengan apa yang kita pegang sebagai pedoman kita bernegara, pedoman sosial kita, Pancasila. Nah, sedangkan di masa lalu Gereja Katolik salah satunya memiliki sikap yang sangat jelas, ia memiliki sikap politik yang sangat progresif. Saya kebetulan dari kubu Suara Kuat Semarang. Ada dulu namanya Monsinyur Sugeng Pranoto. Dia sangat tegas membela perjuangan kemerdekaan. Ia menyatakan dengan jelas disederhanakan dalam slogan 100% Katolik, 100% Indonesia. Sikap kita sebagai komunitas beragama itu tidak bisa dipisahkan dari sikap kita sebagai komunitas masyarakat negara. Dan bahkan di masa pendudukan Jepang, ketika waktu itu otoritas di Roma memberikan dukungan politiknya terhadap salah satu blok Aksis, Monsinyur Sugeng Pranoto menolak penggunaan gereja, penggunaan alat-alat kelengkapan gereja maupun baik infrastrukturnya dipergunakan untuk kepentingan penjajahan kolonialisme di Indonesia. Nah, hari ini pasca 1965 saya lihat kita mengatakan kelompok mana saja yang direpresi oleh kebangkitan otoritarianisme militer yang dipimpin oleh Soeharto itu nggak cuma kelompok Marxis-Leninis, tapi kelompok progresif secara umum, termasuk yang ada di Gereja Katolik. Hal itu nggak akan kita lupakan sebagai komunitas beragama bahwa Soeharto telah merepresi juga progresivitas di kelompok agama. Hari ini yang menjadi miris pasca reformasi, tadi kita sudah banyak lebar membahas kelompok yang bukan bagian dari kelompok agamawan. Mereka melakukan perjuangan, namun sikapnya kurang tepat dan lain sebagainya hingga akhirnya terjadi kemunduran. Yang saya pertanyakan adalah pasca 98 terbukanya ruang demokrasi pasca otoritarianisme Soeharto itu kan nggak banyak bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari nilai keagamaan, termasuk kita sebagai masyarakat beragama seharusnya bisa memanfaatkan peluang itu untuk memperbaiki sikap politik kita baik. Namun nyatanya kecenderungannya masih reaksioner, nggak hanya di kelompok mayoritas, tapi di komunitas Katolik yang merupakan bagian dari umat beragama minoritas di Indonesia. Penggusuran yang terjadi di Maumere oleh PT Kristus Raja, kemudian dukungan politik oleh pastor-pastor tertentu terhadap figur-figur politik tertentu, kita juga bisa merupakan bahwa ada sejumlah dukungan dari pastor-pastor
terhadap Jokowi waktu 2014 dalam populismenya, dan sampai hari ini nampaknya termasuk adanya keuskupan militer yang ada di Indonesia, namun sampai hari ini nampaknya belum bisa melahirkan perwira-perwira yang memiliki nilai-nilai progresif. Lagi-lagi nggak harus Marxis-Leninis, tapi nilai-nilai progresif, nilai-nilai yang cukup nyata berdampak dalam politik Indonesia dalam memperjuangkan ruang bagi masyarakat miskin. Aku di sini di Jakarta, bagian dari komunitas masyarakat miskin, mempertanyakan apabila kita mengaku bahwa politik progresif, politik itu harus ada, bukankah kita harus terlibat dalam membangunnya? Sedangkan saya mau menanyakan pertanyaan ini sebagai bagian dari komunitas Katolik yang juga bagian dari komunitas beragama. Bagaimana kita mendorong peralihan pergeseran corak politik yang reaksioner di kalangan agamawan menjadi lebih progresif secara spesifik dalam komunitas Katolik maupun dalam komunitas agamawan di luar Katolik, termasuk mengenai kepercayaan dan lain-lain. Karena politik ini memang krusial, ini yang menjadi penting untuk menjaga supaya otoritarianisme ini tidak terjadi, bahkan jika terjadi, setidaknya pengabaian terhadap kaum yang lemah, miskin dan tersingkir itu tidak menjadi masif. Karena sejauh yang saya pahami, Gereja Katolik memiliki doktrin yang tegas, yang cukup jelas, bahwa gereja adalah rumah bagi mereka yang miskin, yang lemah, miskin, tersingkir, teraniaya dan lain-lain. Sebagai masyarakat Katolik dan masyarakat beragama, bagaimana kita meningkatkan, menggeser corak politik kelompok agamawan yang kecenderungannya reaksioner hari ini. Mohon maaf apabila ini agak bergeser dari kecenderungan pertanyaan secara umum, kawan-kawan yang menunjukkan kita sebagai kaum muda, kaum mahasiswa maupun kelompok-kelompok yang lainnya. Tapi kali ini aku ingin menanyakan, ketika kita menyatakan bahwa kita mau menginduksi progresivitas, politik progresif di Indonesia kan bisa dari segala ini. Tapi ingin menanyakan di kelompok agama, bisakah memungkinkan atau tidak kita membalikan kecenderungan progresif di dalam pergerakan kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bung, tadi siapa namanya? Saya lupa aja. Baik, sebentar akan saya terjemahkan atau ringkaskan ke Prof. Pertama, menjawab yang dari Mas Joko itu bahwa Soekarno, bahwa Marxisme itu merupakan serapan Soekarno, tapi ia sesuaikan dengan konteks Indonesia, bahwa selalu ada kontradiksi dalam masyarakat antara kaum pemodal dengan pekerja, bahwa Soekarno juga meliputi orang-orang selain buruh dalam mencetuskan gagasan Marxisme itu, begitu. Ya, tentu situasi sejak zaman Soekarno sudah sangat berubah. Sekarang yang perlu adalah bahwa orang miskin dan sebagainya tidak hanya mendapat perhatian daripada mereka yang berkuasa, tetapi dapat bersuara sendiri. Itu sebetulnya yang akan tercapai dalam demokrasi. Di Indonesia itu mayoritas rakyat belum sejahtera betul. Harusnya dia mampu untuk menuntut dan juga mempengaruhi perubahan berpolitik yang menjamin, tentu pertama, bahwa kekayaan rakyat tidak dicuri oleh mereka berkuasa, tetapi suatu kebijakan politik yang menguntungkan misalnya orang-orang yang tinggal di hutan, petani kecil dan sebagainya. Itu masih sangat jelas menurut saya sekarang itu harus dituntut secara demokratis. Saya belum melihat itu begitu. Mungkin ini saja dari saya.
Untuk pertanyaan nomor 2 dari Daniel, dia bilang dia menyoroti dari terpilihnya Jokowi saat itu bahwa penguasa mempunyai suatu model atau metode untuk menguasai rakyat, yaitu dengan psikopolitik begitu, Romo, bahwa teknologi telah mereduksi subjek gitu, dan dia menanyakan mungkinkah ada sistem kendali terbaru terhadap individu-individu dan masyarakat secara umum gitu, Prof. Ini pertanyaan kedua ya. Ya. Saya sebetulnya tidak proses menangkap apa masalahnya. Tentu teknologi dan segala macam itu masalah yang juga tidak ada kaitan dengan Jokowi. Artificial intelligence akan Anda rasakan sudah bisa dipastikan. Saya membaca sedikit tentang itu, misalnya buku tebal Yuval Harari, Nexus 400 halaman, mengerikan kalau membaca itu. Saya kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa mereka mengambil alih dari kita manusia. Itu mungkin, yang juga mungkin bahwa sudah pasti bahwa banyak pekerjaan dan sebagainya tidak akan jadi sekarang, ya kita sudah tahu, dengan kemungkinan beli apa saja lewat online menjadi masalah bagi banyak toko dan tempat penjualan. Saya sendiri merasa tidak punya suatu jawaban di situ. Pemikiran Anda yang justru diharapkan. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 dari kawan L, Ya. dia bilang, bagaimana ini kelompok agamawan yang ada di Indonesia, khususnya Katolik, karena beliau dari kalangan Katolik, itu menjadi suatu kelompok politik yang progresif, tidak reaksioner. Bagaimana caranya? Yang menurut saya pimpinan agama yang tidak perlu masuk dalam politik sama sekali, tetapi harus menimbulkan kesadaran, misalnya di gereja Katolik, bahwa bagi itu di dalam ini tidak ada bahwa Yesus itu bukan dalam orang miskin dan tidak dalam orang kaya, dan bahwa kenyataan hidup umat itu menguntungkan orang miskin. Saya juga bilang orang miskin, orang kecil harus merasa at home dalam komunitas saya. Saya ingat saya pernah beli martabak di luar malam hari. Omong-omong waktu martabaknya dibikin, ada orang berdiri di situ bilang, saya juga Katolik. Saya bilang, ya, Anda ke gereja mana? Dia bilang, saya dulu ke gereja situ, tapi sekarang gereja dibangun baru. Saya tidak kerasan dalam gereja ini. Saya merasa terpukul. Ada suatu gereja yang baru, di mana orang yang sederhana, yang malam-malam nongkrong di pasar, itu merasa malu untuk ke situ karena pakaian dan sebagainya. Jadi saya mengharapkan dari agama saya, tentu agama lain juga, bahwa mereka itu betul-betul menjalankan umat, bahwa di hadapan Tuhan mereka akan diukur dari apakah mereka itu membantu orang miskin. Itulah akan menjadi kriteria. Tidak pertama-tama wajib melakukan doa-doa, tetapi agar ada orang kecil yang pernah mengatakan kepada Tuhan, yang memberi kesan pada orang kita yang mati, misalnya saya, bahwa aku
senang bahwa dia pernah muncul dalam hidup saya. Itulah kita mencari kebahagiaan tidak dengan pertama mau bahagia sendiri, tetapi menambah kebahagiaan di kemanusiaan orang lain. Bagus hidup kita karena orangnya ada yang merasa berterima kasih bahwa kita pernah bersentuhan dengan mereka. Itu saja. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Romo Magnus. Kesediaan beliau membagi ilmu dan pandangan-pandangannya mengenai negara Indonesia. Sekali terima kasih Romo untuk hadir di tempat kami ini. Untuk closing remarks, mungkin saya ingin sedikit menukil atau menyinggung mengenai pertanyaan terakhir ya, soal bagaimana kelompok agamawan bisa menjadi progresif, tidak semata-mata reaksioner begitu. Kita bisa berkaca pada konflik yang terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama misalnya ya, bagaimana suatu ormas terbesar di Indonesia melupakan hitohnya kalau bahasa mereka ya, bagaimana orang-orang yang biasa mengaji tiap hari di musola, di masjid, mereka lupakan. Nah, kali saya ngomong hitoh langsung aduh, gimana ini? Ya kan, daun kiai ini saya bisa kena ini. Ya begitulah, kekuasaan tampaknya menggiurkan bagi siapa saja, dan alam tampaknya tidak kapok untuk memberi kita peringatan begitu ya, Prof. Dan lagi-lagi manusia kecil, rakyat kecil, dan hewan-hewan, tumbuhan yang tidak berdaya yang menjadi korban. Dan di sini Profesor Romo telah memberi kita ilustrasi ya, bahwa Pancasila yang digali oleh Soekarno dan disepakati oleh para founding fathers seharusnya membuat kita dapat lebih peka lagi dalam bernegara, bahwa selama ini demokrasi yang ada belum cukup untuk menciptakan keadilan. Di sini saya berterima kasih untuk kehadiran teman-teman dan juga para penanya. Saya atas nama tuan rumah GBNI Jakarta Selatan mengucapkan ribuan terima kasih, dan semoga dapat memantik diskusi-diskusi baru ya, karena saya pikir ada perdebatan dan cukup hangat di sini tadi ya. Jadi silakan. Sekali lagi terima kasih Romo Magnus. Mari kita lihat presentasi pada beliau. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Terima kasih.